Hai, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan selamat datang pada segmen Mirror Misteri dan Horor. Mirror Misteri dan Horor. Oh ya, sebelum-sebelumnya aku kan bahas tentang fakta dan misteri kota Saranjana. Bagi kawan-kawan yang belum nonton, silahkan ditonton ya. Ngebahas kota-kota gaib yang ada di Indonesia selalu bikin merinding sekaligus penasaran. Bahkan mendengar kata gaib saja sudah bikin kita membayangkan sesuatu yang aneh-aneh. Oh ya kawan-kawan, kemarin kan aku bahas tentang Saranjana. Sekarang aku bakal bahas misteri Padang 12. Kenapa aku menulis judul misteri? Berbeda dengan video sebelumnya yang ada kata fakta dan misteri di kota Saranjana. Karena Padang 12 ini lebih kebanyakan soal misterinya daripada faktanya yang aku lihat dan aku baca di artikel-artikel yang ada di internet. Berbeda dengan kota Saranjana yang misterinya banyak, fakta-faktanya yang lain juga banyak. Oke, seperti apa sih misteri Padang 12 yang katanya kota ini juga mewah seperti kota Saranjana? Bagi kawan-kawan semua yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. 3, 2, 1, cekidot! Kenapa disebut Padang 12? Karena tempatnya itu berupa padang rumput dan pasir sepanjang 12 km. Dari cerita mulut ke mulut, kota ini adalah kota yang paling bersih di dunia. Dan tentunya sangat indah. Tatanan kota yang begitu rapi, tapi tidak semua orang yang bisa melihatnya. Kota yang konon terletak di Ketapang, Kalimantan Barat, banyak yang meyakini bahwa kota ini gaib. Seperti halnya kota Saranjana, yang juga banyak menyimpan misteri. Hanya orang-orang yang berhati bersih yang bisa melihat keberadaan dan kemegahannya. Lalu bagaimana dengan penduduknya? Penduduknya pun merupakan orang-orang misterius dan disebut dengan orang limun. Lalu apa saja sih misteri Padang 12 ini? Inilah dia misterinya. Katanya perkampungan Padang 12 dahulunya ialah salah satu kampung biasa. Saat era penjajahan Jepang, kampung itu bakal diserang oleh tentara Jepang. Karena kebetulan di kampung itu ada orang sakti, atau bisa disebut orang yang punya kekuatan gitulah. Dengan ilmunya, kampung 12 itu dihilangkan supaya tidak bisa tentara Jepang masuk ke kampung itu dan tidak bisa melihatnya, biar terhindar dari serangan penjajah Jepang itu. Karena Jepang menjajah Indonesia waktunya hanya sebentar, dan pada akhirnya Indonesia telah merdeka dari Jepang. Karena Indonesia kan udah terlepas dari Jepang tuh, dan orang sakti ini berniat pengen mengembalikan kampung 12 ini seperti semula. Namun kenyataannya orang sakti itu gagal gitu untuk mengembalikan kampung itu seperti semula. Hingga sekarang kampung itu masih lenyap, termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Penduduk Padang 12 disebut dengan orang limun atau orang kebenaran. Orang-orang ini juga nggak bisa dilihat oleh manusia biasa. Kecuali dengan sengaja orang limun ini sengaja menampakkan dirinya, maka manusia biasa bisa melihatnya. Lalu, seperti apa sih sosok orang limun ini? Berdasarkan kesaksian orang yang pernah melihatnya, orang limun ini parasnya itu nggak beda jauh dengan manusia. Cuma bedanya mereka ini tak punya belahan di bawah hidung antara hidung atas dengan bibir yang ada di bawah. Nah, garis ini nih. Orang limun juga nggak punya gitu. Sama dengan orang Saranjana yang disebut dengan orang Halimun. Sedangkan Padang 12 orang limun. Orang kota Saranjana disebut dengan Halimun gitu. Bagi kawan-kawan yang tahu tolong jelaskan dong. Aku juga nggak tahu apa bedanya gitu, atau mereka itu sama gitu, orang Padang 12 dengan orang-orang kota Saranjana, orang limun dengan orang Halimun. Oke lah gitulah. Soal wujud dan sosok orang limun ini yang sebenarnya juga simpang siur. Ada yang bilang orang limun ini merupakan keturunan malaikat Harut dan Marut yang berada di bumi. Siapa sih Harut dan Marut ini? Menurut Wikipedia, adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah
ke negeri Babilonia. Nama kedua malaikat ini disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102. Ditambah lagi, para mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan dua malaikat itu. Ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat, dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang soleh seperti malaikat. Dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti para malaikat. Back to topic. Beberapa menyebutkan kalau orang limun ini orang-orang suci dan taat beribadah. Ada pula yang menyebutkan orang limun ini adalah jin muslim yang sudah ribuan tahun tinggal di daerah itu. Namun kebanyakan meyakini kalau orang limun ini hidupnya layaknya seperti halnya manusia biasa. Menurut warga yang tinggal di kawasan ini, kadang warga kota gaib pernah belanja di pasar Ketapang. Tapi mereka ini tidak membayar dengan uang, namun menggunakan kunyit dan rempah-rempah lain yang biasa digunakan sebagai bahan masakan. Tapi keesokan harinya, bagi orang-orang yang percaya ya, kunyit ini bakal berubah menjadi emas. Wow! Ada di sisi lain yang juga tak kalah aneh, adalah catatan kantor yang mengurus tentang catatan roda 4 dan barang mewah lainnya yang berada di Kabupaten Ketapang. Setelah disurvei, ternyata banyak mobil-mobil mewah seperti Ferrari, McLaren, ya gue menyebutnya kayak gitu, bahasa Inggris gue C, pesawat pribadi dan lain-lainnya. Hah? Pesawat pribadi? Serius tuh? Yang semua itu terdapat di kota Ketapang, sesuai yang ada di catatan dinas tersebut. Sangat aneh memang, padahal mereka yang asli orang Ketapang pun belum pernah melihat mobil-mobil mewah tersebut berjalan di jalan raya Kabupaten Ketapang. Apalagi ditambah dengan pesawat pribadi segala gitu. Bandara di Ketapang saja hanya ada satu, dan itu pun kecil gitu. Secara akal sehat, tidak mungkin ada landasan lain yang dapat menampung banyaknya pesawat pribadi penduduk. Beberapa tahun lalu, sumber tidak menyebutkan tahunnya, ada kapal besar bermuatan mobil mewah hilang di perairan Ketapang. Tentunya dekat dengan Padang 12 ini. Dan ada juga cerita gaib yang lainnya. Di Semarang ada kapal besar berwarna kuning yang mengangkut peralatan mewah yang menurut orang-orang tua di daerah itu, barang tersebut milik orang Limun atau orang-orang Padang 12. Menurut pengakuan yang bisa melihat Padang 12 ini, kota ini merupakan wilayah yang sangat bersih, indah, dan super mewah. Keberadaan mobil mewah yang seperti aku sebutkan tadi, Ferrari, Rolls-Royce, itu di sana hanya menjadi pemandangan yang biasa saja. Dan katanya di sana juga ada rumah yang terbuat dari emas. Wow, emas woy. Rumah-rumah mewah pun di sana seperti kota Saranjana. Selain itu, penduduknya juga ada yang seperti aku sebutkan tadi, punya pesawat pribadi dan kapal pesiar. Kayak gimana ya? Kayak orang-orang kaya yang di Dubai lah. Aduh, ternyata sebenarnya di Indonesia ada kota maju, tapi letaknya itu beda dimensi gitu. Kayak kota Dubai, cuman dimensinya beda dengan dunia manusia. Tapi kenapa barang-barang yang dibawa dunia manusia kok bisa masuk ke dimensi kota gaib tersebut gitu? Kan aneh. Pokoknya nggak kebayang lagi betapa megahnya kota tersebut. Tapi buat orang awam dan yang tak punya kemampuan lebih, tak bisa melihat kota gaib ini. Cuma bisa melihat lahan kosong yang dipenuhi pohon pinus serta ilalang. Seperti padang rumput biasa gitu. Ini adalah salah satu kota besar alam gaib yang katanya di sana juga ada harta karun yang tertimbun di Padang 12. Oh iya, ada suatu komentar di suatu postingan Facebook. Ada orang dari Padang 12 beli mobil 10 unit Mercedes-Benz tipe terbaru, dibayar secara kontan dan cash. Sampai sekarang BPKB mobilnya tidak diambil. Itulah kehidupan ini. Kita hidup berdampingan dengan yang gaib semasa bisa saling mengerti. Salam dari Borneo.
Hal ini sebenarnya juga pernah dialami salah satu penyanyi dangdut tersohor, yaitunya Bang Haji Rhoma Irama. Rhoma Irama bilang, ia udah 3 kali konser ke Kalimantan Barat. 1 kali di Pontianak, 2 kali di Ketapang. Namun orang-orang yang tinggal di Ketapang pada bilang kalau Rhoma Irama baru 1 kali ke Ketapang. Menurut cerita Rhoma Irama, katanya waktu ia konser yang pertama kali di Ketapang, ia merasa heran karena semua penontonnya menggunakan pakaian serba putih. Untuk wanitanya, semuanya menggunakan kerudung. Untuk kotanya sendiri, ia bilang sangatlah bersih dibanding dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Alhasil, saat konser Rhoma Irama yang kedua, konser di Ketapang asli, jadi bingung sendiri kenapa kota Ketapang ini berbeda jauh dari sebelumnya. Karena tidak semegah dan semewah, serta tidak seteratur dari yang pertama saat beliau konser. Oke, next. Oke, ini berdasarkan cerita-cerita yang beredar ya. Ada suatu kejadian pada tahun 1987 yang dialami oleh seseorang yang bernama Mat Noor. Mat Noor dalam perjalanan dari Ketapang menuju Kendawangan. Di dalam suatu bis, dia bertemu dengan orang yang sudah tua yang memiliki jambang yang panjang. Kalau kalian nggak tahu ini jambang nih ya, tapi panjang gitu. Selama bis melaju, mereka ini bercerita yang cukup panjang, yang akhirnya sampai atau tiba di kawasan Padang 12. Lalu orang tua ini turun dan mengajak Mak Noor ini ikut mampir. Tetapi Mak Noor sendiri menolaknya dan melanjutkan perjalanan Mak Noor ini dengan menggunakan bis. Jadi dia nggak turun gitu, tetap lanjut dalam perjalanan. Bagi masyarakat yang percaya, jika ada penumpang yang turun di kawasan itu, menjadi hal yang biasa karena di kawasan itu sudah dipercayai sebagai kawasan orang-orang limun atau orang kebenaran. Tapi sebelumnya, ketika mengobrol panjang di dalam bus tadi, orang tua itu memberi Mak Noor ini sebuah permen. Mak Noor sempat menerima dan mengunyah permen yang diberi oleh orang tua itu. Tetapi bungkus permen tersebut diminta kembali oleh orang tua tersebut. Kejadian tahun 1987 itu ternyata membuat Mak Noor menjadi ahli terapi yang sangat ampuh menyembuhkan berbagai penyakit. Oke, ada cerita lain lagi nih. Ada seorang bidan yang bernama Ratna. Suatu malam rumahnya itu diketuk oleh beberapa orang sekitar jam 2 malam. Dan akhirnya si bidan ini terbangun lalu membukakan pintu. Dan ternyata ada orang yang mau melahirkan. Karena nalurinya seorang bidan, tanpa pinggir panjang ditolonglah ibu itu untuk melahirkan bayinya. Akhirnya setelah ibu itu selesai melahirkan, mereka ini cepat-cepat minta pulang. Dilihat dari cara mereka berpakaian, si bidan ini langsung mengerti gitu, bahwa mereka ini cuma orang biasa, bukan orang yang punya atau bukan orang kaya. Setelah ibu yang melahirkan itu dan suaminya hendak pulang, mereka ini sempat membicarakan masalah biaya. Memang mereka ini tidak mampu membayar uang persalinan, tetapi si bidan ini memang punya niat untuk menolong tanpa meminta bayaran sesen pun. Karena keluarga ini mempunyai perasaan yang segan, keluarga itu tidak mungkin meninggalkan rumah bidan ini tanpa memberikan apapun. Mereka ini tidak mempunyai uang, tetapi mereka ini mempunyai sekantong kunyit. Dan dikasihkanlah ke bidan tersebut. Si bidan menerima kunyit itu dengan ikhlas. Akhirnya mereka itu pergi dan bidan ini langsung masuk ke dalam rumahnya dan melanjutkan tidurnya. Dan pada keesokan harinya, si bidan ini kaget dengan berubahnya kunyitnya yang semalam yang sekarang menjadi emas. Wow. Bidan ini tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan si bidan ini langsung menanyakan ke suaminya. Akhirnya setelah diteliti ternyata benar. Itu adalah sebuah emas murni. Setelah diselidiki ternyata yang melahirkan pada malam itu adalah salah satu orang limun atau masyarakat Padang 12. Sampai sekarang emas itu masih ada disimpan oleh sang bidan. Cerita ini berasal dari orangnya langsung, yaitunya Bidan Ratna. Orangnya sekarang masih hidup. Bidan Ratna adalah salah satu saksi bahwa orang limun atau orang Padang 12 itu ada dan nyata.
Itu membuktikan bahwa mereka sama seperti kita, manusia biasa, yang juga butuh pertolongan. Ini langsung dilansir dari Pontianak Post. Ini ada lagi kawan-kawan cerita unik ya. Simak video ini sampai habis ya. Berbeda lagi dengan cerita seorang pedagang dari Ketapang menuju ke Kendawangan dengan menggunakan sepeda. Dalam suatu perjalanan, pedagang itu bertemu dengan orang tua dan anak kecil. Kedua orang itu meminta air minum ke pedagang itu. Orang tua dan anak kecil itu ya. Air yang diminta tersebut tak dikasih sedikit pun oleh pedagang itu. Serius, pelit kali kau jadi pedagang. Apa salahnya bagi-bagi itulah, bagi-bagi rezeki lah sedikit. Nanti juga ada balasannya kok. Cuma minta air doang perhitungan banget ya. Karena tak dikasih, orang tua itu mengatakan, oh tak apalah. Oh yo, tak apa. Dan si pedagang ini melanjutkan perjalanannya. Anehnya, perjalanan pedagang itu baru sampai ke Kendawangan seminggu lamanya. Bahkan dia sampai keluar masuk hutan. Hingga akhirnya barang yang dibawanya habis berceceran di tengah perjalanan karena terjatuh. Next, cerita seru nih. Ada juga cerita seorang pemuda melakukan suatu perjalanan. Tiba-tiba ada orang yang menahannya. Dan orang itu meminta rokok. Tetapi pemuda tersebut memberikan rokoknya sekaligus diajaknya bicara dan makan bekalannya. Bekalan pemuda tersebut ya. Bukan orang yang menahannya. Akhirnya setelah orang yang tak dikenalnya pergi, si pemuda itu melanjutkan tujuannya ke Kendawangan. Dan tak disangka-sangka, ia sampai ke tempat tujuannya yang ada di Kendawangan. Pemuda ini menggunakan sepeda hanya dalam beberapa menit saja akhirnya sampai. Padahal dia sendiri sadar bahwa perjalanannya itu masih sangat jauh. Ini nih, ada lagi cerita lain nih yang unik juga. Sebut saja namanya Pak Amin. Dari daerah Kendawangan ingin pulang ke arah Ketapang. Saat berada di daerah Padang 12, Pak Amin ini diberhentikan oleh seorang nenek-nenek yang ingin menumpang dan meminta antar beberapa kilo saja menuju ke daerah Ketapang. Tepat di tengah jalan, Pak Amin ini ingin bertanya pada nenek tersebut. Namun apa yang terjadi? Nenek tersebut sudah tidak ada lagi di belakangnya. Dan tempat duduk si nenek ini hanya ada sepotong kunyit yang terletak di tempat duduk bagian belakang motor Pak Amin ini. Pas sampai di Ketapang, tanpa pikir panjang, Pak Amin ini langsung membuang kunyit tersebut. Ya namanya laki-laki kan nggak terlalu butuh untuk masak-masak. Laki-laki kan nggak terlalu hobi masak. Kecuali gue. Ya nggak. Akhirnya pada malam hari saat beliau tidur, Pak Amin ini bermimpi bertemu dengan nenek-nenek yang ia tumpangi. Sebelumnya nenek itu bilang, "Cuk, kenapa kunyitnya kau buang? Padahal itu hadiah nenek untuk cucu. Asal cucu tahu kunyit itu adalah emas." Keesokan harinya Pak Amin ini bercerita tentang pengalaman dan mimpinya kepada warga sekitar. Menurut warga sekitar dan tetangganya, itu adalah salah satu penduduk Padang 12. Nih, masih ada lagi nih, cerita unik nih. Di dalam cerita ini, kalimatnya itu teman gue. Penyebutan teman gue ini diganti aja ya, menjadi nama orang. Oh, sebut saja namanya Adi ya, guys. Oke, gengs. Oke, gengs. Ya, aku ganti dengan penyebutan teman gue itu menjadi Adi. Dulu sekali ada orang dari Ketapang memesan sejumlah mobil di daerah tempat si Adi ini bekerja. Orang tersebut menyerahkan alamat tempat mobil-mobil yang dipesan buat diantar. Karena si Adi ini bukan orang Kalimantan Barat, jadi ketika alamat tersebut nunjukin alamat itu, si Adi ini merasa aneh. Selanjutnya, sejumlah uang jutaan rupiah dibayarkan. Lalu sebelum mobil-mobil itu dikirim, si Adi ini pergi survei dulu tempat mobil-mobil ini bakal dikirim. Ketika si Adi ini sampai di Padang 12, Adi ini merasa takjub tempat di mana mobil itu bakal dikirim. Ternyata tempatnya itu di tengah-tengah kota yang bersih. Bahkan lebih bersih dari kota-kota yang ada di Kalimantan Barat. Setelah disurvei, si Adi ini akhirnya menghubungi karyawan yang lain buat nyiapin mobil-mobil sesuai pesanan. Beberapa hari kemudian, mobil-mobil itu siap buat dikirim. Karena cuma si Adi yang tahu jalannya, jadi mau tidak mau dia terpaksa ikut.
Setelah melewati beberapa jam perjalanan, Adi ini merasa heran. Menurutnya seharusnya ia sudah sampai di tempat tujuan. Namun yang ada di depannya cuma padang rumput yang luas. Akhirnya si Adi ini kembali dan di tengah perjalanan ia bertanya kepada pejalan kaki yang tinggal di daerah sebelumnya. Daerah yang sebelum Padang 12 ini gitu. Orang itu bilang kalau Padang 12 itu memang seperti itu. Katanya di sana dihuni oleh orang kebenaran atau jin. Jadi si Adi ini udah diliatin bagaimana mewahnya kota itu. Lalu orang itu bilang, kalau mobil yang udah dipesan ditinggalin aja di tempat sesuai dengan apa yang dipesan oleh orang kebenaran itu. Setelah kejadian itu, si Adi ini merasakan trauma untuk pergi lagi ke Ketapang. Oke, itu aja ceritanya ya. Sebenarnya ceritanya itu banyak gitu. Banyak sih, cuman ya aku pilih-pilih aja sih yang sesuai selera aku ceritanya. Keberadaan Padang 12 dan Orang Limun memang sangat simpang siur, berbeda dengan kota Saranjana. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Semua itu tergantung keyakinan masing-masing. Kalau kawan-kawan semua penasaran dengan kota gaib ini, kawan-kawan bisa langsung coba mendatanginya. Siapa tahu kawan-kawan ini termasuk salah satu orang yang beruntung yang bisa melihat kota gaib dan semua kemewahannya. Lumayan juga ya kan, kalau kemudian ketemu sama Orang Limun dan dikasih kunyit yang bisa berubah menjadi emas. Ya untung-untung lah buat gue. Ya nggak mau nikah gitu, nggak guys. Memang ada banyak misteri di dunia ini, apalagi di negeri Indonesia yang kita cintai ini, yang masih kental dengan unsur budaya dan kepercayaan dari zaman nenek moyang tentunya. Wawasan di atas berasal dari berbagai informasi tentang kesaksian yang pernah melihat Orang Limun dan megahnya kota Padang 12 ini. Namun beberapa sumber menyebutkan kalau orang yang sudah pernah ke sana dan apabila sampai menceritakan pengalamannya saat berada di sana dan sangat bisa dipastikan besoknya dia bakal lupa semua dan tak bakal ingat sama sekali apa yang dialami selama berada di Padang 12 tersebut. Oke, itu saja video dariku. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton. Jika kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe. Yang bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Setelah di subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasinya, oke? Oh ya, sebelum itu aku minta dengan kawan-kawan yang ada di Ketapang yang percaya dengan kota ini, mungkin kalau informasi dengan kota ini boleh banget komen di bawah tentang kota ini gitu. Aduh, cara bicaraku masih kurang pandai, aku bakal melatih bicaraku lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.